Bab 3986, Kelemahan. Aku tahu kau pria baja, kau tak akan pernah mudah menundukkan kepala. Yuan Yi menatap Julian dan mencibir, ini semua karena kau dimanjakan oleh wanita-wanita bodoh dan tak berotak itu. Mungkin ketampananmu yang membuat setiap wanita yang melihatmu tergila-gila dan tak mampu menolak. Baik itu Yuezi di masa lalu, atau Dunsing kemudian, atau bahkan Dun Yuyu, wanita tercantik dari klan Chaos, atau Stere, penjaga cantik dari sekte nomor 1 di dunia, mereka semua mengerumunimu dan menuruti setiap kata-katamu. Kau dimanjakan oleh mereka, selalu berpikir bahwa selama kau turun tangan, semuanya akan terselesaikan tanpa meninggalkan hutang emosional, terus membangun reputasi palsumu sebagai orang yang teguh dalam cinta dan hanya mencintai wanita jalang itu. Pada titik ini, Yuan Yi tampaknya telah mengendalikan Julian, mendekat dan mencibir, mengapa kau tidak mencoba tindakan munafikmu ini padaku? Kemudian, Yuan Yi mundur 2 langkah, merentangkan tangannya dengan penuh kemenangan dan tersenyum. Benar, bukankah kau yang terbaik dalam menggunakan metode keji untuk mencari jiwa dan menguping pikiran orang lain? Ayo, lakukan sekarang. Melihat ekspresinya yang angkuh, Julian menatapnya seperti badut. Cobalah, teriak Yuan Yi, kau takut, atau kau takut tidak akan menemukan jawabannya? Julian tetap diam. Akan kukatakan padamu. Yuan Yi tiba-tiba menunjuk Julian, jika kau berani, aku jamin kau tidak akan mendapatkan apapun. Ah! Sebelum dia selesai berbicara, sebuah jimat ungu emas terbang dari tangan Julian dan dengan paksa memasuki tubuhnya. Detik berikutnya, Yuan Yi jatuh ke tanah dengan jeritan kesakitan, berguling-guling liar, seolah-olah dia tiba-tiba digigit ribuan serangga yang menggerogoti tulangnya, siksaan mengerikan dari jiwa yang membuatnya menjerit histeris. Baru kemudian Julian perlahan berjongkok dan tersenyum main-main. Ikan mati, kau makhluk yang lucu dan menggelikan. Konon katanya ikan hanya memiliki ingatan 7 detik. Menurutku, ingatanmu yang begitu singkat bahkan tidak bertahan 7 detik. Soal pencarian jiwa, dengan trik-trik kecil dan sisa-sisa jiwamu, apakah kau benar-benar perlu melakukannya? Membual di depanku, apakah kau benar-benar berpikir hanya karena kau cantik kau bisa melakukan apa saja yang kau mau? Yuan Yi, berguling-guling di tanah, berteriak dan meraung, sama sekali kehilangan kesombongan dan keangkuhannya sebelumnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak kapan saja, terus-menerus berada di ambang kematian yang menyakitkan. Namun, Julian memainkan jarinya dan berkata dengan tenang, aku adalah tipe orang yang sepenuhnya berbakti kepada saudara dan teman-temanku, rela memberikan nyawaku untuk mereka. Dan kepada musuh-musuhku, aku akan sama berbaktinya, bahkan rela membiarkan mereka mati. Jangan khawatir, kau tidak akan mati secepat itu. Kutukanku yang telah ditingkatkan ini akan menyiksamu sampai kau kembali ke wujud aslimu, lalu aku akan menyerahkanmu kepada Ardam. Lagi pula, dia dulunya seorang penjual ikan, dia pasti tahu cara membuatmu lebih baik dan membagikanmu kepada semua orang. Mendengar ini, Yuan Yi, yang berguling-guling dan mengerang di tanah, berteriak lebih keras lagi. Bajingan terkutuk ini benar-benar ingin membunuh dan memakannya. Dia benar-benar gila dan tidak punya batasan. Tetapi pada saat ini, Julian perlahan berdiri, menghadap patung yang tampak hidup itu. Patua Ronan, sebagai salah satu dari 5 kaisar Dao Agung, apa yang kau lakukan? Berselingkuh dengan ikan dan melahirkan makhluk konyol ini. Celaka, satu langkah salah dan kau akan menyesalinya selamanya. Tapi tidak apa-apa, Dewa Agung Yuanyin dan Muyong adalah saudara angkatku. Aku akan membuatmu bertobat dan menyatukan kembali keluargamu sekali lagi, menikmati reuni yang bahagia. Mendengar itu, Yuan Yi, yang tadinya berteriak dan menggeliat kesakitan, tiba-tiba berdiri, menahan rasa sakit yang menyiksa. Tidak mungkin. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkannya. Ibuku yang utama, Yuan Yin sialan itu yang ikut campur. Dia jalang. Dia pantas dicabik-cabik. Mendengar teriakan histerisnya, Julian menoleh dengan senyum jahat. Kelemahan si ikan mati ini akhirnya terungkap. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak peduli apa yang dia andalkan, selama dia memiliki kelemahan, dia tidak takut, dia tidak akan menyerah. Julian, dasar bajingan, mari kita buat kesepakatan. Yuan Yi meraung kesakitan, aku akan memberitahumu semuanya tentang Yin Yi, dan kau harus menyetujui 2 syarat. Kalau tidak, bahkan jika kau memanggangku dan memakanku, kau tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Mendengar tekad Yuan Yi yang teguh, Julian mengangkat alisnya dan, dengan lambaian tangannya, mencabut kutukan padanya. Dengan bunyi gedebuk, saat kutukan itu terangkat, Yuan Yi langsung jatuh ke tanah, terengah-engah. Aku benci kalau orang mengingkari janji, Julian memperingatkan. Kuharap kau pintar kali ini. Yuan Yi, yang terkulai lemas, memutar matanya ke arah Julian dan berbicara langsung. 2 syarat, pertama, serahkan pencuri tua ini kepadaku, kedua, lepaskan aku. Sebagai imbalannya, aku akan menceritakan semuanya tentang Yin Yi dan Wu Ji, dan aku berjanji tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi.
Harus diakui, syarat-syarat seperti itu sangat menggiurkan, tetapi Julian menggelengkan kepalanya dan menolak. Wajah Yuan Yi memerah, dan dia segera berdiri, berteriak marah, kau bahkan tidak bisa menyetujui syarat-syarat ini. Saat Yuan Yi mundur dengan waspada, Julian mendekatinya selangkah demi selangkah. Aku bisa setuju, tapi aku tidak bisa menepati janjiku. Wajah cantik Yuan Yi berkedut. Kau, apa maksudmu? Kau baru saja mengatakan kau benci kalau orang mengingkari janji. Ya, Julian mendekatinya. Tapi bahkan jika aku menyerahkan Ronan kepadamu sekarang, bisakah kau melindunginya? Kemana kau bisa melarikan diri? Begitu Wuji resmi kembali, bencana surgawi akan meletus. Di bawah sarang yang runtuh, bagaimana mungkin telur tetap utuh? Mendengar ini, Yuan Yi gemetar hebat. Tentu saja, kata Julian sambil tersenyum tipis. Mengingat karaktermu, kau bisa memilih untuk berlutut dan berpihak pada Wuji untuk melawanku. Sambil membalas dendam, kau juga bisa mendapatkan kekuatan dan status yang kau inginkan. Tapi jangan lupa, ayahmu, Ronan, sudah lama dianggap sebagai pengkhianat oleh Wuji. Sebagai putri Ronan, bahkan jika kau telanjang dan merangkak di hadapan Wuji, apa hasilnya? Mendengar kata-kata Julian, Yuan Yi sedikit gemetar. Kemudian, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, dia dengan marah mengutuk Julian. Julian, dasar bajingan. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu malu sepertimu, menggunakan tubuhku untuk menyenangkan siapapun? Biar ku katakan, kau boleh menyebutku Yuan Yi kejam dan jahat, tapi aku, Yuan Yi, tidak akan pernah seperti wanita-wanita bodoh yang menjilatmu, menggunakan tubuhku untuk mendapatkan apapun. Melihat sikapnya, Julian tersenyum tenang, mengibaskan jubahnya, dan perlahan duduk bersila. Yuan Yi terkejut dengan tindakan Julian. Sepertinya kita masih punya dasar untuk berdiskusi. Julian dengan santai mengeluarkan sebotol anggur. Duduklah, kita perlu bicara dari hati ke hati. Yuan Yi ragu sejenak sebelum duduk dengan hati-hati, terus-menerus memperhatikan setiap gerak-gerik Julian. Jelas, dia takut pada Julian, dia takut sekaligus tidak mempercayai bajingan licik dan kejam ini. Bab 3987, Menguasai Dunia Pasca Natal. Di platform penganugerahan dewa yang tergantung di 49 surga. Sekelompok makhluk perkasa, dipimpin oleh Ilse dan Roh Lonceng, menyaksikan Sarah dan Bright Sarah yang terluka parah duduk bersila di hadapan mereka, hati mereka dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Menilai dari luka-luka mereka saat ini, tanpa campur tangan pribadi Julian, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka dari takdir mereka. Namun, Julian saat ini terjebak di dalam susunan di kehampaan, menekan banyak Daoki Wuji dan dua musuh kuat, Yao Yun dan Yuan Yi, dan tidak dapat mengerahkan upaya apapun. Karena tidak ada pilihan lain, Ilse dan Roh Lonceng hanya bisa menyelimuti Sarah dan Bright Sarah dengan cahaya ilahi mereka masing-masing, mencoba memperlambat kematian mereka sebisa mungkin. Ini bukan solusi, kata Ardam dengan serius. Selain Julian, apakah ada cara lain untuk menyelamatkan mereka selain keempat dewa kuno bergabung? Mendengar ini, semua makhluk perkasa itu menatap ke arah Ilse, dewa kuno Ziwei. Sambil menarik napas dalam-dalam, Ilse berkata dengan suara berat, sejujurnya, jika kita berempat dewa kuno bertindak bersama, kita dapat membangkitkan dewa manapun, tetapi sekarang. Seberapa yakinkah tiga dewa kuno lainnya dalam meminta bantuan? Roh Lonceng menyela Ilse. Berbalik, Ilse berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kehampaan luas di depannya. Dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dari sudut pandang seorang dewa kuno, makhluk-makhluk kuat yang telah dia pilih untuk meminta bantuan tiga dewa kuno lainnya, baik itu Dancing, penguasa tertinggi alam semesta, atau Vivi, semuanya adalah calon pewaris warisan para dewa kuno. Meskipun tiga dewa kuno lainnya telah menghilang dari dunia yang diperoleh selama bertahun-tahun, bukan berarti mereka bersedia untuk mengakhiri hidup mereka dan lenyap begitu saja. Menyebarkan kebajikan dan mengajarkan dakwah adalah, bagaimanapun, keinginan utama setiap kultivator yang kuat, dan dalam hal ini, tiga dewa kuno lainnya tidak terkecuali. Hanya ini yang benar-benar dapat menggerakkan ketiga dewa kuno tersebut. Melihat Ilse yang terdiam seperti gunung, Roh Lonceng dan Ardam saling bertukar pandang lalu ikut terdiam. Tepat saat itu, cahaya merah darah yang aneh melesat melintasi kehampaan, dan sesosok cantik bergegas masuk, menabrak formasi dewa kuno dengan suara keras sebelum dengan cepat terpental. Jiji kecil, jangan lari, aku belum puas. Sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar, dan semua makhluk kuat di platform penganugerahan dewa mendongak ke kehampaan. Mereka melihat sosok cantik yang sangat cepat mengejar energi jalur tak terhitung berwarna hitam keemasan, berkedip terus-menerus di kehampaan, saling mengejar seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya, mempesona dan menawan. Dasar wanita gila, minggir dari jalanku. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Begitu kata-kata itu terucap, kilatan cahaya merah darah muncul di satu sisi energi jalur tak terhitung berwarna hitam keemasan, dan sosok cantik itu tiba-tiba muncul.
Dengan sekali genggaman, energi jalur tak terhitung berwarna hitam keemasan itu langsung berubah menjadi ular raksasa yang digenggamnya. Jijik kecil, jangan kabur. Aku sudah menemukan sekumpulan Phoenix untukmu, yang siap dimasak di dalam panci. Mendengar ini, energi jalur tak terhitung berwarna hitam keemasan itu langsung meronta-ronta dengan hebat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Apa kau benar-benar menganggapku mainan? Julian, keluarlah dan kendalikan putrimu. Setan, apa kau punya sopan santun? Apa kau punya kelas? Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau akan menderita. Ah! Dengan jeritan histeris, energi jalur tak terhitung berwarna hitam keemasan yang meronta-ronta di kehampaan itu benar-benar diremas menjadi bola energi oleh sosok cantik itu. Melihat ini, Ardam segera melangkah 2 langkah ke depan, itu Zola, dan Wuji sekarang hadir. Sungguh luar biasa. Dia benar-benar memperlakukan wujud Wuji saat ini seperti mainan. Roh lonceng tiba-tiba menutup mulutnya dan terkikik, itu bukan mainan. Gadis peri mengira itu naga, dan ingin merebusnya bersama Phoenix untuk membuat sup naga dan Phoenix. Mendengar ini, Ardam dan semua makhluk kuat di belakangnya hampir pingsan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tubuh Wuji saat ini, yang mereka anggap menakutkan dan tak terkalahkan, akan berakhir seperti ini. Seperti yang diharapkan dari Putri Kaisar Viser, dia benar-benar putri harimau dari Jalan Agung, bahkan mampu menahan ini. Sayang sekali Zola telah kehilangan masa lalu dan masa depannya, dan mungkin bahkan tidak mengenali dirinya sendiri lagi. Jika tidak, dengan kekuatannya yang menakutkan, dia pasti akan menambahkan kekuatan yang tak terukur untuk menghancurkan bencana surgawi. Itu bagus. Zola di kehampaan mengangguk puas. Kemudian, dia meraih tubuh Wuji saat ini, yang telah diuleni menjadi bola energi, dan pandangannya tertuju pada platform penganugerahan dewa yang diselimuti oleh formasi dewa kuno. Apakah kalian semua ingin dimasak bersama? Mendengar itu, semua makhluk kuat di platform penganugerahan dewa menggelengkan kepala secara bersamaan, terlalu takut untuk bernapas. Tepat saat itu, roh lonceng tiba-tiba melesat keluar dari formasi dewa kuno. Melihat ini, Ilse panik, roh lonceng, kembalilah. Dia sekarang adalah dewa iblis, dia tidak mengakui keluarga. Tetapi yang mengejutkannya, ketika roh lonceng mendekati Zola, Zola tidak menyerang duluan, tetapi malah mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Hai, cantik. Roh lonceng melambaikan tangan kepada Zola, memperlihatkan senyum polos. Zola terkejut sejenak, lalu membalas lambaian tangan, hai, cantik. Melihat kesempatan, roh lonceng segera meletakkan tangannya di pinggang dan mulai mengobrol dengan Zola. Mereka seperti 2 anak TK yang polos, berbicara dan memberi isyarat, tertawa dan bercanda, benar-benar membuat kagum para tokoh kuat di platform penganugerahan dewa. Sama terkejutnya adalah Yi Yue dan Fu Chun, yang berada di satu-satunya gunung spiritual di bawah. Perbedaannya adalah mata Yi Yue yang berbinar-binar dipenuhi cahaya yang menyeramkan, sementara Fu Chun, seperti penonton yang bodoh, menyeringai dan memberi isyarat bersama roh lonceng dan Zola di kehampaan. Fu Chun, singkirkan gerakan tanganmu yang berlebihan, Yi Yue tiba-tiba berbisik. Fu Chun terkejut, lalu menoleh dan dengan cepat mundur. Sekarang kedua bagian Yin Yi telah berkumpul, saatnya kita bersiap, kata Yi Yue, kata demi kata. Saat Julian pergi, begitu kedua bagian itu berubah menjadi Qi, kita akan segera bergerak. Mendengar kata-kata Yi Yue, Fu Chun menatapnya dengan mata yang seolah melihat iblis. Gadis suci, kita di sini bukan untuk merayakan upacara penganugerahan Kaisar Viser. Jadi, Kaisar Viser, Yi Yue tiba-tiba mencibir. Fu Chun, sepertinya kau telah melupakan siapa kita di mata mereka. Fu Chun terstunet sejenak, lalu menatap platform penganugerahan dengan ekspresi gelisah. Dari lubuk hatinya, ia tidak hanya mengagumi Julian sepenuh hati, tetapi bahkan memujanya. Namun, ia tetap mengerti bahwa di mata para Taois munafik ini, ia adalah seorang bidat, iblis, musuh, yang sama sekali tidak dapat didamaikan. Selama kita mengendalikan instrumen Yin, itu sama dengan mengendalikan seluruh dunia pasca surga. Yi Yue perlahan berdiri, hanya dengan mengendalikan Julian, seluruh sekte suci kita dapat menerangi segalanya. Gadis suci. Fu Chun berpikir lama, lalu menoleh ke Yi Yue, aku tidak menerima misi seperti ini ketika aku datang, Kau tidak berhak menolak. Yi Yue dengan tegas menyela Fu Chun lagi, jangan berpikir bahwa hanya karena kau didukung oleh Laken, kau dapat mengabaikan perintah gadis suci ini. Fu Chun perlahan mengepalkan tinjunya, terdiam. Bab 3988, Prajurit Perkasa Klan Pahlawan Suci. Di platform penganugerahan dewa, para tokoh kuat, termasuk Ilse, dengan gugup mengamati kehampaan. Mereka berharap roh lonceng dapat menundukkan Zola, yang telah kehilangan masa lalu dan masa depannya, tetapi dilihat dari situasi di kehampaan, semuanya tidak berjalan lancar. Kita bisa bermain bersama, tapi kau harus ikut denganku makan sup. Begitu Zola selesai berbicara, dia tiba-tiba melepaskan cahaya merah darah yang aneh ke arah roh lonceng.
Astaga, apakah kau punya sopan santun? Seru roh lonceng dengan terkejut, dan langsung tersapu oleh Zola bersama dengan wujud Wuji saat ini. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Dewa Kuno Ilse di platform penganugerahan Dewa pun tidak dapat bereaksi. Ketika mereka sadar, seluruh kehampaan telah kosong. Ini, tanya Ardam dengan heran, roh lonceng diculik. Ilse tersentak, dia adalah roh yang terpisah dari Dewa Utama. Aku yakin dia punya cara untuk menaklukkan Zola, tapi... Sebelum dia selesai berbicara, Sarah, yang diselimuti cahaya ilahi di platform penganugerahan Dewa, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan energi primordialnya langsung lenyap. Tidak bagus. Seru Ardam, jalan surgawi gelap mempercepat kejatuhannya. Saat jiwa Void berbalik, ia segera melepaskan telapak tangannya, mengirimkan banyak sekali sinar cahaya ilahi kuno yang luas dan berat ke arah Sarah. Dalam sekejap, Sarah sekali lagi diselimuti cahaya ilahi kuno, dan energi primordial yang mengamuk segera melambat. Namun, jalan surgawi terang di sisi lain bergetar hebat, dan retakan muncul di cahaya ilahi kuno yang menyelimutinya. Pegang erat labu itu dan ia akan melayang. Teriak Ardam tajam, kekuatan Dewa Kuno Bintang Ungu saja tidak cukup, semua orang harus bekerja sama. Saat ia berbicara, ia segera mengulurkan telapak tangannya, mengirimkan energi yang sangat besar dan adil ke arah Dao Surgawi Terang, membentuk bola energi baru di sekitar cahaya ilahi kuno yang menyelimutinya. Pada saat yang sama, keempat Kaisar Dao Agung Angin, Hutan, Api, dan Gunung, yang dipimpin oleh Dun Wutian, bersama dengan Gomu, Joyin, Kaisar Cahaya Abadi, dan Dewa Langit Barbar, juga segera bergerak. Secara bertahap, pusaran energi yang mengelilingi Sarah dan Blade Sarah tumbuh semakin besar dan tebal, hingga kebocoran energi kultivasi mereka yang merajalela akhirnya terkendali. Pada saat yang sama, Yi Yue, yang terus memantau pergerakan platform penobatan dewa, tiba-tiba memancarkan kilatan kejam di matanya. Fu Chun, bergeraklah. Fu Chun, yang masih ragu dan bimbang, terkejut dan bertanya dengan heran, bukankah kau bilang akan menunggu sampai kedua Yin Yi berubah menjadi Qi sebelum bergerak? Mengapa kau mengingkari janjimu? Tamparan, asteris. Yi Yue menjentik kepala Fu Chun, lakukan saja saat aku menyuruhmu. Apa yang kau berikan untuk semua alasan ini? Tidak. Fu Chun mundur, membantah kedua Yin Yi bahkan belum mencapai konversi Qi, dan masih ada dewa kuno yang kuat dari sekte Taois di platform penganugerahan dewa. Bukankah bergegas ke sana sekarang hanya bunuh diri? Kau benar-benar bodoh, Yi Yue mengumpat dengan marah. Roh lonceng sudah dibawa pergi oleh gadis gila itu, dan Julian diikat oleh tubuh gabungan Wuji dan tidak bisa melarikan diri. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Kau tahan dewa kuno itu, dan aku sendiri akan menghancurkan formasi dewa kunonya. Jika kau berani membangkang, aku akan melemparkanmu ke neraka 9 neter. Sambil berbicara, Yi Yue meraih Fu Chun dan melemparkannya langsung ke arah platform penganugerahan dewa. Boom! Dengan ledakan dahsyat, Fu Chun menabrak formasi dewa kuno yang menutupi platform penganugerahan dewa, seketika menyebabkan seluruh platform berguncang hebat, membuat semua tokoh kuat di dalamnya lengah dan kehilangan keseimbangan. Menghadapi tatapan terkejut Ilse dan Ardam, Fu Chun buru-buru melambaikan tangannya, tampak malu. Salah paham, ini salah paham. Salah paham omong kosong. Ayo bertarung. Yi Yue, yang telah maju, meninju Fu Chun dan langsung menabrak formasi dewa kuno. Boom! Getaran dahsyat lainnya mengguncang langit dan bumi, dan sosok-sosok kuat di platform penganugerahan dewa menderita serangan balik dan muntah darah. Pada saat yang sama, formasi dewa kuno segera mengalami retakan yang tak terhitung jumlahnya di bawah pukulan berat ini, menunjukkan tanda-tanda akan runtuh kapan saja. Melihat situasinya genting, Ardam segera menarik tangannya dan berteriak, Ziwei Dewa Kuno, kau lindungi formasi dewa kuno. Kau harus memastikan keselamatan mutlak kedua Yin Yi. Aku akan menahan mereka. Jiwa ilusi itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, Senior Ardam, Anda tidak boleh. Percayalah padaku, Ardam tertawa lepas, tidak semua bidat itu jahat. Aku lahir di sekte bidat, tetapi aku juga pengendali jaringan surgawi dari dunia yang diperoleh, dan saudara angkat Julian. Setelah mengatakan ini, Ardam segera berubah menjadi aura yang sangat kuat dan benar, melesat langsung keluar dari formasi dewa kuno. Dengan dentuman yang menggelegar, dia bertabrakan dengan Yi Yue, yang sekali lagi menyerang formasi dewa kuno. Dalam sekejap, gelombang kejut mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar, dan Yi Yue langsung terlempar ke belakang, lengah. Pada saat yang sama, Ardam juga menabrak formasi dewa kuno dengan keras, langsung memuntahkan seteguk darah. Fu Chun, yang berdiri di dekatnya, berteriak ketakutan dan dengan cepat menghindar. Yi Yue, yang telah terlempar ke belakang, mendapatkan kembali keseimbangannya di kehampaan. Saat dia melihat Ardam, dia menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Shen Zhenqiong, apakah kau akan menghentikanku? Tiba-tiba mendengar nama Shen Zhenqiong, Ardam mengabaikan luka-lukanya dan segera melangkah beberapa langkah di kehampaan, berdiri dengan angkuh di depan formasi dewa kuno.
Saat Fu Chun melihat Ardam, ia dengan bijak mundur dan melebarkan matanya. Shen Zengqiong, tuan muda jenius yang telah lama hilang dari klan pahlawan suci, peringkat kedua di antara 5 sekte suci besar. Sambil bergumam, ia buru-buru mundur dan bersembunyi di belakang Yi Yue. Pada saat ini, Ardam, dengan satu tangan di belakang punggungnya, dengan angkuh menatap Yi Yue di depannya, karena kau tahu itu aku, kau seharusnya mengerti temperamenku. Entah melangkahi mayatku, atau segera kembali ke 5 sekte sesat besar. Mendengar ini, Yi Yue sangat marah dan tertawa dingin. Shen Zengqiong, apakah kau benar-benar berpikir kau masih tuan muda yang angkuh dari klan pahlawan suci seperti dulu? Sambil berkata demikian, dia menunjuk Ardam, percayalah, kau sekarang adalah pengkhianat sekte suci, sudah lama diusir dari klan pahlawan suci. Meskipun kau masih menganggap dirimu tuan muda klan pahlawan suci, kau tetap harus tunduk di hadapan gadis suci ini. Ardam menatapnya seolah dia badut. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukanlah tandingan gadis suci tingkat kaisar suci ini, tetapi dia harus menahannya. Selama dia bisa menahan kedua bidat ini, baik Julian maupun roh lonceng dapat ikut campur, krisis di sini dapat diselesaikan. Gadis suci. Saat itu, Fu Chun berkata pelan, tuan muda dari klan pahlawan suci ini terkenal kejam. Di 5 sekte suci agung, dia pernah membunuh lebih dari 80 ahli tingkat Raja Kuasa Sein dalam amarahnya. Dia bisa dibilang jenius paling ganas di antara generasi muda 5 sekte suci agung. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena Yi Yue menatapnya dengan tatapan seperti orang yang sedang melihat mayat. Fu Chun mendengus dan buru-buru membungkuk lalu mundur. Kau mau pergi kemana? Yi Yue berkata dengan nada mengancam, pergi, serang formasi yang rusak ini. Serahkan Shen Zengqiong padaku. Fu Chun segera tampak gelisah, gadis suci. Kau mau pergi atau tidak? Yi Yue sangat marah. Fu Chun menghela napas tak berdaya dan segera bergegas menuju formasi penyegelan dewa. Tepat ketika Ardam hendak membalas, Yi Yue juga bergegas ke arahnya. Bab 3989, Jaring Surgawi. Dengan serangan balik, Ardam melepaskan jejak telapak tangan besar yang terbentuk dari energi kebenarannya, memaksa Fu Chun, yang sedang menyerbu ke arah formasi dewa kuno, mundur. Segera setelah itu, dia menghindar ke samping, menghindari Yi Yue yang mendekat dengan cepat. Tetapi melihat Yi Yue menuju ke arah formasi dewa kuno, dia meraih lengan kirinya dan melemparkannya ke belakang dengan sekuat tenaga. Dengan desisan tajam, Yi Yue terlempar ke belakang lagi. Sialan, Yi Yue menenangkan diri dan meraung, apakah kau benar-benar berpikir gadis suci ini tidak akan berani membunuhmu? Sambil berbicara, dia menyerbu ke depan lagi, pedang panjang berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tangannya, mengarah langsung ke tenggorokan Ardam. Asteris krak. Asteris suara tajam lainnya terdengar saat Ardam menangkap pedang yang datang di antara dua jarinya, lalu menebas dengan serangan balik. Dengan dentuman keras, telapak tangan itu menghantam bahu Yi Yue dengan keras, tetapi tidak melukainya sama sekali. Terkejut sesaat, Yi Yue sepertinya menyadari sesuatu, kilatan mengejek muncul di matanya. Lalu dia melayangkan pukulan, membuat Ardam terlempar. Asteris puff. Asteris seteguk darah kembali menyembur keluar, tetapi kali ini Ardam menstabilkan dirinya kurang dari beberapa meter dari formasi dewa kuno di belakangnya. Kupikir mantan anggota terkuat klan pahlawan suci begitu kuat, Yi Yue mencemooh dengan jijik. Sepertinya kau belum banyak berkembang sejak melarikan diri dari dunia lain, di wilayah Taois ini. Kau paling banter hanya setingkat Raja Suci. Hari ini, aku akan membersihkan rumah untuk klan pahlawan suci. Sambil berbicara, dia sekali lagi mengayunkan pedang panjangnya yang berwarna merah darah, menyerang Ardam dengan kecepatan yang mengerikan. Di belakangnya terbentang formasi dewa kuno yang hampir runtuh, membuat Ardam tidak punya tempat untuk mundur. Dia hanya mengadopsi strategi ofensif, maju alih-alih mundur. Saat mereka bertemu, energi pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh Yi Yue bertabrakan dengan keras dengan energi kebenaran yang telah dia lepaskan dengan segenap kekuatannya. Raungan yang memekakkan telinga lainnya meletus, dan gelombang kejutnya membuat Ardam terlempar, terguling di udara. Sementara itu, Yi Yue terhuyung mundur 2 langkah, matanya dipenuhi ejekan. Mendapatkan kembali keseimbangannya di udara, Ardam batuk darah, rambutnya acak-acakan, tubuhnya penuh lubang akibat energi pedang yang mengerikan, pemandangan yang mengerikan. Serangan para ahli bela diri sesat, yang tampaknya tanpa pertunjukan kekuatan yang memukau atau efek yang mencolok, tetap praktis dan mematikan. Para ahli bela diri sesat sejati memiliki gerakan super mematikan yang menggabungkan kecepatan dan ketepatan, tidak pernah ragu-ragu atau tidak efektif. Sayangnya, Yi Yue, sang santa sesat, justru adalah ahli bela diri seperti itu. Serangan pedangnya yang tampaknya biasa saja, sebenarnya telah menghancurkan aura kebenaran Ardam. Shen Zengqiong, Yi Yue tiba-tiba berteriak, jika kau bertobat sekarang, gadis suci ini akan membiarkanmu berdiri dan menyaksikan, lalu membawamu kembali ke markas sekte suci.
Jika kau terus bertindak dengan sengaja, maka jangan salahkan aku karena mengabaikan reputasi klan pahlawan suci dan tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Menghadapi kata-kata yang mengancam seperti itu, Ardam perlahan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dengan jentikan tangan kirinya, sebuah pedang panjang berkilauan muncul di genggamannya, semangat bertarungnya diperbarui, siap mati demi perjuangannya. Baik itu sekte suci atau aliran Taois, baik itu dunia lain atau dunia pasca surgawi, semuanya untuk Dao. Aku adalah Shen Zhenqiong dari klan pahlawan suci, Ardam dari jaringan surgawi Taisu, dan saudara angkat Julian. Siapapun yang ingin menyakiti istri atau teman-temannya harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Mendengar raungan Ardam dan melihat pedang berkilauan yang ditunjukkannya, Fu Chun, yang berdiri tercengang di samping, berseru lagi. Pedang gila bulan iblis pahlawan suci, ini adalah harta karun nomor 1 klan pahlawan suci, mampu membunuh ahli tingkat raja suci secara instan. Dia buru-buru menatap Yi Yue, gadis suci, kita tidak bisa menahan ini. Haruskah kita mundur dengan cepat? Mendengar kata-kata Fu Chun, Yi Yue langsung marah. Dia melepaskan serangan pedang balik, membuat Fu Chun terpental. Fu Chun memuntahkan seteguk darah, berjuang di udara sejenak, lalu hanya memiringkan kepalanya dan jatuh ke gunung suci di dekatnya. Sampah tak berguna, sepertinya kita tidak bisa mengandalkanmu. Yi Yue mendengus dingin, mengacungkan pedang panjangnya yang berwarna merah darah, dan sekali lagi melangkah ke kehampaan, meninggalkan jejak bayangan, menyerbu langsung ke arah Ardam. Menggenggam pedang gila bulan iblis dengan kedua tangan, Ardam menghadapi Yi Yue yang mendekat dengan cepat, mengumpulkan semua kekuatannya untuk menebas. Dalam sekejap, aura pedang merah menyala, sepanjang ratusan ribu tahun cahaya, menembus langit, menyebabkan seluruh platform penganugerahan dewa dan formasi penganugerahan dewa bergetar hebat. Di bawah kekuatan serangan ini, bahkan Yi Yue yang sedang menyerang dengan cepat pun tidak berani lengah. Dia buru-buru menghindar, dan dengan raungan yang memekakkan telinga, energi pedang besar yang baru saja mendarat meledak di tempatnya semula. Kau pengkhianat! Yi Yue benar-benar marah. Dia menggerakkan dua jarinya di atas pedang panjangnya, lalu mengayunkannya, seketika memunculkan energi pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu Ardam. Kekuatan energi pedang yang luar biasa ini adalah jurus mematikan dari seorang ahli sesat tingkat Kaisar Suci, sesuatu yang Ardam ketahui dengan baik. Tetapi meskipun tahu dia bukan tandingan, dia tetap menggunakan pedang gila bulan iblisnya, menciptakan serangkaian bunga pedang. Dengan dentingan teredam, energi pedang yang datang tak terhitung jumlahnya hancur olehnya dengan kecepatan kilat. Namun di antara cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mengikutinya, energi pedang merah menyala yang sangat besar menerobos udara, dan dengan bunyi plop yang tajam, langsung menembus tubuhnya. Ardam gemetar, matanya yang lebar dipenuhi dengan warna merah tua yang penuh kebencian. Saat energi kebenarannya dengan cepat menghilang, dia batuk mengeluarkan seteguk darah lagi dan roboh. Pada saat itu, cahaya pedang besar yang telah menembus tubuhnya termanifestasi sebagai sosok Yi Yue, membelakangi Ardam, menampilkan postur kemenangan yang angkuh. Jenius dari klan pahlawan suci telah melewati masa jayanya. Gadis suci ini akan mengantarmu pergi, membersihkan sekte ini. Sambil berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Ardam, yang telah jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat kritis ini, beberapa hantu tiba-tiba melesat keluar dari formasi dewa kuno di satu sisi. Wosh! Wosh! Bang! Beberapa sinar cahaya ungu keemasan tiba-tiba melesat keluar dengan cepat, langsung menghancurkan pedang panjang yang telah ditebas Yi Yue. Terhuyung-huyung, Yi Yue menatap sumber serangan itu dengan kaget, hanya untuk melihat Gomu, Joyin, Kaisar Yonghui, dan Dewa Agung Surga Barbar sudah menghalangi jalan Ardam. Melihat mata mereka yang merah dan sikap mereka yang pantang menyerah dan menantang maut, Yi Yue benar-benar terkejut. Identitas Shen Zhenqiong sebagai anggota Sekte Suci kini menjadi pengetahuan umum. Secara logis, para ahli Taois munafik ini tidak akan pernah membela seseorang yang mereka anggap sesat. Tetapi sekarang, bukan hanya membela, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan Shen Zhenqiong. Menggenggam erat pedangnya yang patah, Yi Yue mengerutkan kening dalam-dalam, ini adalah masalah di dalam sekte suci saya. Kalian para munafik dari sekte Taois, minggir dari jalanku. Tokoh-tokoh kuat yang menghalangi jalan Ardam tidak pergi, sebaliknya, mereka masing-masing mengacungkan harta Taois mereka, bersiap untuk pertarungan yang putus asa. Sungguh lelucon. Yi Yue meraung marah. Bukankah dia yang kau sebut bidah? Bukankah dia iblis yang ingin dibunuh semua orang? Apa hakmu? Diam. Tiba-tiba, raungan terdengar dari belakang Yi Yue. Berbalik dengan tiba-tiba, Yi Yue mendapati bahwa dua orang suci langit dan bumi serta 4 tokoh kuat angin, hutan, api, dan gunung telah muncul di belakangnya. Kami tidak tahu apapun tentang bidahnya, kata orang suci langit, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kami hanya tahu dia adalah penguasa ilahi jaring surgawi, seorang senior yang dihormati oleh Kaisar Viser. Benar, orang suci bumi menimpali dengan tajam. Kami hanya tahu dia adalah menantu Taisu dan suami Freya.
Kami hanya tahu dia adalah leluhur kekaisaran Sarah Fisher. Beberapa tokoh kuat yang menghalangi jalan Ardam berteriak serempak, hidup dan mati bersama. Menghadapi semua ini, Yi Yue benar-benar tercengang. Ini membalikkan pemahamannya tentang sekte Taois. Apakah orang-orang munafik ini, di bawah kepemimpinan Julian, benar-benar menjadi begitu gila sehingga mereka bahkan dapat mendamaikan mantan musuh bebuyutan? Bab 3990. Saling menghancurkan. Melihat wajah mereka, masing-masing teguh menghadapi kematian, Yi Yue perlahan mengepalkan tinjunya, sangat terkejut. Tetapi kemenangan sejati atas Julian dan dunia yang diperolehnya ada tepat di depan matanya, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Melirik sekeliling, Yi Yue tertawa marah, baiklah, sangat baik. Karena kalian ingin belajar persaudaraan dan berbagi hidup dan mati, gadis suci ini akan mengabulkan keinginan kalian. Sambil berbicara, dia mengangkat pedang panjangnya tegak lurus, dua jarinya dengan cepat menebas bilah pedang. Dalam sekejap, energi pedang yang mengerikan tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, membentuk susunan pedang padat yang berputar cepat di kehampaan. Merasakan tekanan yang kuat, makhluk-makhluk perkasa itu tidak tinggal diam. Mereka menyerang Yi Yue dari kedua sisi, secara bersamaan melepaskan kemampuan ilahi terkuat mereka. Dalam sekejap mata, puluhan pancaran energi yang menyilaukan melesat langsung ke arah Yi Yue, hanya untuk diblokir oleh cahaya merah darah yang memancar dari tubuhnya. Menghadapi banyak lawan sendirian, niat membunuh Yi Yue melonjak, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk perkasa itu juga bertarung mati-matian, menggunakan semua kemampuan mereka, maju tanpa mundur. Melihat situasi mencapai titik hidup dan mati, Ardam yang terluka parah meraung dan bangkit kembali, mengabaikan segalanya. Saudara-saudara, bertarung di sisi kalian, berbagi hidup dan mati, adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Tapi meskipun aku menghargai niat baik kalian, kalian bukan tandingan dia. Mundur satu persatu, kembali ke formasi Dewa Kuno. Aku berjanji pada Julian bahwa selama aku, Ardam, masih bernapas, aku tidak akan pernah membiarkan konspirasi apapun berhasil. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi aura kebenaran merah menyala, melesat langsung menuju formasi pedang padat yang berputar cepat di kehampaan. Makhluk-makhluk perkasa yang menghadapi bulan lain menunjukkan ekspresi kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Ardam sedang mempertaruhkan segalanya dengan tubuhnya yang terluka parah, memberi mereka waktu untuk mundur ke formasi Dewa Kuno. Terlepas dari apakah dia seorang bidat atau bukan, itu tidak mengurangi reputasi Ardam yang menggelegar di dunia yang diperolehnya, juga tidak mengurangi kebenaran teguh yang diwakilinya. 1 putaran. 2 putaran. 3 putaran. Setelah putaran yang tak terhitung jumlahnya, energi kebenaran yang dimanifestasikan oleh Ardam dengan kuat mengelilingi formasi pedang yang berputar cepat, dengan cepat menutupnya untuk membentuk pusaran merah menyala yang menyilaukan. Tepat ketika pusaran mulai berputar berlawanan arah jarum jam, Yi Yue, yang bertarung melawan banyak lawan, tiba-tiba menderita serangan balik, memuntahkan seteguk darah. Bahkan aura makhluk-makhluk kuat yang menahan ki dari berbagai makhluk itu segera berfluktuasi. Memanfaatkan kesempatan ini, makhluk-makhluk kuat itu, yang sudah dipenuhi kesedihan dan amarah, meraung serentak, melepaskan kekuatan ilahi gabungan mereka dalam satu serangan. Boom! Raungan yang memekakkan telinga meletus saat puluhan gelombang ki menyerang Yi Yue dari kedua sisi, menyebabkannya gemetar hebat dan batuk seteguk besar darah. Lari! Ardam, yang sekarang berubah menjadi pusaran energi kebenaran, meraung lagi, kalau tidak, akan terlambat. Sayangnya, teriakannya terlambat. Dengan serangan gabungan makhluk-makhluk kuat itu berhasil, mereka melancarkan serangan putus asa terhadap Yi Yue. Tepat ketika mereka hendak mencapai bulan aneh itu, matanya tiba-tiba terbuka, melepaskan dua pancaran cahaya merah yang mengerikan. Segera setelah itu, ribuan tentakel muncul dari tubuhnya, mencekik tenggorokan masing-masing makhluk kuat yang menyerang dengan cepat. Peristiwa mendadak ini membuat para penyerang benar-benar lengah, sudah terlambat untuk membalas, dan mereka hanya bisa berjuang mati-matian di bawah tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya. Kalian semut berani bermimpi membunuh gadis suci ini. Itu benar-benar hayalan. Dengan raungan dari Yi Yue, tentakel yang mengikat makhluk-makhluk kuat itu menjadi semakin mengancam, dan cahaya merah tua dengan cepat menyelimuti mereka. Melihat ini, Ardam, yang telah berubah menjadi pusaran di kehampaan, menjadi marah. Yi Yue, lawanmu adalah aku. Lepaskan mereka, dan aku akan kembali ke sekte suci bersamamu. Mendengar ini, Yi Yue tertawa dingin, Shen Zhenqiong, jadi kau punya momen kelemahan. Kalau begitu, biar kukatakan yang sebenarnya, kau terlalu percaya diri. Jika hanya untuk membawamu kembali ke sekte suci, aku tidak perlu campur tangan secara pribadi, mengirim tetua manapun sudah cukup. Aku datang ke sini untuk membawa Yin Yi pergi, dan kemudian Julian. Adapun semut-semut lainnya, mereka tidak ada dalam radarku. Mendengar ini, Ardam meraung, berharap yang tidak masuk akal. Apakah kau benar-benar berpikir Julian begitu mudah dikendalikan?
Tidak, kau salah. Yi Yue berkata dengan angkuh, Julian adalah pahlawan nomor satu sekte Taois, penguasa nomor satu dunia yang diperoleh. Kita di sini bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk menyelamatkannya. Omong kosong. Ardam meraung marah, kau jelas berniat menculik Yin Yi, memeras Julian, dan kemudian bersekongkol melawan seluruh dunia Hautian. Seolah terbongkar, kesombongan dan kepercayaan diri Yi Yue berubah menjadi amarah sekali lagi. Shen Zhenqiong, kau sudah terlalu lama berada di bawah kekuasaan munafik sekte Taois, kau bahkan lupa apa artinya berbicara sembarangan. Saat dia berbicara, puluhan tentakel di tubuhnya secara bersamaan melesat ke kehampaan. Pada saat yang sama, Ardam, yang berubah menjadi pusaran energi kebenaran, meraung dan mendorong cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di dalam pusaran untuk menghantam ke bawah. Wosh, wosh, wosh. Dengan desiran angin, puluhan tentakel yang melesat ke atas segera tercabik-cabik oleh energi pedang. Kemudian, di dalam pusaran energi kebenaran, sosok Ardam muncul, tangannya terentang, cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya memperluas pusaran tersebut semakin besar, menyebabkan tekanan mengerikan yang ditimbulkannya semakin kuat. Seolah merasakan krisis mengerikan yang mendekat, Yi Yue segera meraung marah, Shen Zhenqiong, apakah kau benar-benar akan menghancurkan diri sendiri demi sekelompok murid Taois munafik? Mendengar ini, Ardam segera menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Langit dan bumi memiliki energi kebenaran, yang tiba-tiba mengambil bentuk, menjadi sungai dan gunung di bawah, dan matahari serta bintang di atas. Pada manusia, itu disebut roh kebenaran yang luas, memenuhi langit yang tak terbatas. Dalam raungan yang kuat dan heroik ini, tubuh Ardam berputar cepat di dalam pusaran energi, menyebabkan pusaran tersebut semakin membesar di bawah gelombang energi kebenaran. Orang gila ini, dia benar-benar berniat menghancurkan diri sendiri, menyeret semua orang bersamanya. Yi Yue menggertakkan giginya dan berteriak, Julian, sihir macam apa yang kau miliki sehingga begitu banyak orang rela mati untukmu? Dengan raungan, dia berputar, dan makhluk-makhluk kuat yang lehernya dicekik oleh tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya terlempar jauh. Sesaat kemudian, tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyerbu langsung ke formasi dewa kuno yang hancur, menghancurkannya dengan lubang besar disertai dentuman yang memekakkan telinga. Yi Yue, mari kita binasa bersama. Pada saat itu, pusaran energi kebenaran yang sangat besar yang dikendalikan oleh Ardam menghantam Yi Yue. Namun Yi Yue tidak peduli saat ini, mengarahkan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya langsung ke formasi dewa kuno, dengan panik menyapu ke arah Sarah dan Dao Langit Terang yang sedang duduk bersila di dalamnya. Namun, tepat ketika pusaran yang didorong oleh Ardam hendak jatuh, pusaran itu diblokir oleh cahaya ungu keemasan yang tiba-tiba melesat dari kehampaan yang jauh. Pada saat yang sama, tentakel yang melilit Sarah dan Jalan Langit Terang hendak menarik diri ketika tiba-tiba terbelah dua oleh cahaya pedang ungu emas yang melesat masuk. Dalam sekejap, serangkaian suara keras meletus di seluruh kehampaan, dan formasi dewa kuno yang hancur itu runtuh pada saat itu juga. Bersambung.